Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Salsa Lutfi dengan NIM 18042106 jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Pengembangan Organisasi. Baiklah, pada pertemuan ke-15 ini saya akan membahas materi mengenai konflik dalam pengembangan organisasi. Berikut akan saya bacakan presentasi saya. Pandangan dalam konflik organisasi menurut Robbins 2003 mengungkapkan 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Yang pertama, pandangan tradisional ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan orang-orang, yang kegagalan pada manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi pada karyawan. Yang kedua, pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi. Yang ketiga, pendekatan interaksionis mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Selanjutnya itu proses terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara mendadak, tetapi sebab dan proses akan tetapi melalui tahap-tahapan tertentu. Menurut Hendrik W. tahun 1992, mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, adanya tantangan. Bila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Yang ketiga, timbulnya pertentangan masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyebab konflik. Harjana AM tahun 1994 menyimpulkan bahwa secara umum sumber-sumber konflik dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama, salah pengertian karena kegagalan komunikasi. Yang kedua, perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup. Yang ketiga, persaingan mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas. Yang keempat, masalah wewenang atau tanggung jawab. Yang kelima, perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan. Yang keenam, kurangnya kerjasama. Yang ketujuh, adanya usaha untuk mendominasi. Yang kedelapan, tidak menaati tata tertib dan peraturan kerja. Yang kesembilan, yaitu perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Selanjutnya, bentuk konflik. Sukanto S. menyimpulkan bentuk konflik dalam organisasi terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik rasial. Yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial. Yang keempat, konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat. Yang kelima, konflik berskala internasional antar negara. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.